Saya mau cerita sedikit ya. Tangan saya ini kapalan ya, ini bukan ada kapal tutut ini barang tuh enggak ya teman-teman. Itu saya masuk sekolah, saya sempat ditegur sama murid saya ya, tangan ibu kok kasar gitu kata dia. Terus saya jawab, jadi beliau itu meminta saya membuat tutorial kerja memakai kaos tangan muslimah gitu ya, kaos tangan muslimah ya. Ya, jadi ini komennya, Kak Muazza buat tutorial kerja pakai sarung tangan muslimah dong. Oke, udah mulai netes sih teman-teman. Ya, jadi seperti itulah caranya ya. Kalau cara noranya itu ya sama aja ya, cuma bedanya itu ya kita pakai sarung tangan gitu ya. Tapi sebetulnya itu saya memang gak betah ini aja teman ya. Ya, jadi karena kita nggak biasa ya, nggak betah aja pakai sarung tangan ya. Apalagi kalau misalnya noreh itu kan kalau nggak pakai sarung tangan kita lebih leluasa gitu ya, lebih enak megang pisau torehnya, kemudian lebih enak narik skripnya gitu ya, benerin sudu. Kalau ini kan kalau pakai ini susah, repot gitu ya teman-teman. Memang sih yang keuntungannya itu tangan kita pertama nggak rusak ya, ataupun nggak kapalan ya, yang keduanya nggak kotor ya. Tapi saya lebih suka yang kotor-kotor aja, nanti kan bisa cuci tangan daripada kita nggak betah sendiri, nanti kerjanya jadi berantakan gitu ya teman-teman. Saya mau cerita sedikit ya. Tangan saya ini kapalan ya, ini bukan ada kapal tutut ini barang tuh enggak ya teman-teman. Jadi enggak banget ya guys ya. Jadi ini kapalan, ini bahasa Jawanya itu kapalan memang tuh ya. Jadi tangannya tuh yang model keras gitu di sininya, ini nanti ada di sini ya. Jadi ini yang nampak kali ini, nampak nggak teman-teman ya. Kalau di sana mungkin nggak nampak, tapi ini terasa gitu ya. Ya, jadi ini namanya kapalan ya. Tapi saya nggak apa-apa. Maksudnya itu saya pernah memang dibilang juga tuh saat pertama-tama saya masuk ngajar ya. Kan kemarin itu semenjak saya kuliah, kan saya jarang nih noreh ya. 3 tahun saya di perkuliahan ya. Di rantauan tuh 3 tahun lebih ya. Habis itu kalau misalnya pulang gitu, saya noreh juga di rumah gitu ya teman-teman. Noreh juga gitu. Misalnya pulang dalam sebulan sekali, saya tetap noreh gitu pulangnya ya. Terus alhasil setelah saya selesai sudah kan saya langsung mendapat panggilan ngajar gitu ya di MTS ya kebetulan ya. Jadi saya terus ngajar ya. Jadi beberapa hari setelah saya ngajar itu, entah seminggu entah berapa bulan gitu, kayaknya belum ada sampai sebulan lah, entah 2 mingguan gitu, saya masuk sekolah. Saya sempat ditegur sama murid saya ya, waktu salaman nih. Ceritanya lucu banget ya teman-teman. Jadi waktu salaman, jadi kan dia mungkin ini terasa ya kalau misalnya kapalan ini ya teman-teman ya. Jadi terasa gitu disalamin gitu ya. Ya oke, saya merasa juga sih kayaknya nih muridnya itu merasa gitu ya. Jadi setelah gitu, itu kan tepatnya itu hari Jumatnya, itu hari Kamisnya. Jadi sekali hari Sabtunya kan kami gotong royong tuh teman-teman. Jadi gotong royong waktu itu saya megang arit ya, megang arit. Jadi setelah itu saya ngarit lah ya kan, namanya gotong royong kan kita ya sewajarnya gitu ya. Maksudnya tuh karena kita udah biasa juga megang arit ya di rumah, ya udah saya jadi najak istilahnya, istilah Jawa itu najak atau nebas gitu ya, nebas di depan sekolah gitu, rumput-rumput yang di deket-deket got gitu ya. Jadi saya megang arit. Jadi murid saya itu megang sapu gitu ya teman-teman. Itu kalau tak salah itu perempuan ya. Jadi setelah kami istirahat, dia tanya, ibu nggak capek gitu kan. Saya bilang capek, tapi kan ya kita gotong royong sama-sama nanti biar cepat selesai gitu kan ya. Jadi setelah itu dibilangnya sambil ngobrol nih kan, bu tangan ibu kok kasar gitu kata dia. Terus saya jawab, iya, kenapa emangnya gitu kan. Saya jawab gitu, nggak apa-apa bu, kenapa gitu. Ditanya gitu, nggak ada, ibu kan sering noreh kata saya gitu ya. Jadi memang waktu itu saya sempet kaget juga gitu ya, ada murid yang negur, tapi saya dalam hati ya udah nggak apa-apa ya, namanya juga kenyataannya memang gitu. Jadi saya jelasin aja, kan kita kerjanya halal. Habis itu tangan kasarnya udah nggak apa-apa, namanya juga kita kerja. Kalau kita nggak kerja baru tangan kita halus. Saya jawab gitu. Habis itu murid itu ngerti, oh iya bu. Jadi setelah itu
dia malah suka gitu ya. Setelah besok-besoknya saya cerita kalau saya ada konten noreh, habis itu ditontonnya. Jadi seperti ini. Jadi dari situ pengalaman saya, untuk apa kerjanya malu ya, untuk apa kita cuma pakai sarung tangan supaya tangan kita halus ya. Kerja kita juga seperti ini ya, udah nggak apa-apa ya, karena saya juga pekerja penoreh ya, saya juga pekerja juga petani karet ya, jadi saya nggak merasa nggak malu lah gitu ya teman-teman. Untuk apa kita malu gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang di sana, luar sana itu mungkin iyalah kan, dia nggak ada kerja dia mungkin di rumah ya, jadi tangan dia bisa halus terus ya. Tapi kalau saya ini seperti ini ya. Tapi ini memang apa ya, kalau kita noreh ini kan tertekan gini ya, narik-narik, apalagi kita setiap hari, jadi dari situlah dia muncul kapalnya. Ya, jadi kapal ini bukan kapal untuk naik barang, naik apa itu ya, untuk nyebrang, tapi kapal itu ya di tangan ini ya. Ini istilah Jawanya itu kapalan gitu ya, keras gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya memang ya itulah, insya Allah saya nggak akan malu ya teman-teman, karena selagi pekerjaan halal kita akan tetap syukurin ya. Baiklah teman-teman, jadi itu sedikit cerita saya tentang kapalan ya. Nggak apa-apa deh ya, berbagi pengalaman ya. Jadi teman-teman nih ya, yang kerja berat jangan sampai minder ya, apalagi yang cowok harus bekerja keras ya, karena cowok itu banyak tanggungannya nanti, apalagi kalau sudah menikah ya teman-teman. Kalau cewek ya, mungkin kalau seperti saya mungkin banyak di luar sana yang malu ya, tapi kalau saya insya Allah nggak malu ya. Justru saya bangga ya, saya bangga bisa noreh ya, bisa noreh gitu ya. Jadi bagi teman-teman nih, terima kasih banget yang sudah support saya ya sampai detik ini ya, terus dukung saya supaya saya bisa terus mengembangkan channel saya, bisa terus semangat norehnya ya. Semoga saya juga diberi kesehatan agar terus bisa beraktivitas seperti biasa. Oke teman-teman, jadi seperti itulah tadi cara bekerja dengan menggunakan sarung tangan ya, walaupun singkat tapi insya Allah bisa menurutin subscriber kita Rano ya. Terima kasih sekali lagi untuk Rano sudah memberi komentar yang sangat bagus ya. Semoga Anda suka. Oke, bagi teman-teman yang lainnya yang mau request silahkan nih komen konten apa lagi yang akan saya buat selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya akan lanjut kerja lagi ya. Kita udah aja nih, saya nggak mau lagi pakai ini ya, karena memang ini aja enak gini aja gitu ya teman-teman. Baiklah, saya akan lanjut lagi kerjanya ya. Itu masih banyak di belakang karena memang baru mulai juga ya. Bagi teman-teman selamat beraktivitas ya. Baiklah, saya akan lanjut lagi kerjanya. Jangan belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.